Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riko Kembara. Dengan nomor induk D10121611014. Kali ini saya akan presentasikan seminar outline saya yang berjudul Validasi Data Curah Hujan berbasis satelit TRM Tropical Rainfall Measuring Mission (DASLANDA). Pertama-tama saya berterima kasih kepada dosen pembimbing utama saya, Dr. Stefanus Barlian Surya Masuka, STMT, dan dosen pembimbing kedua, Danang Gunarto, STMT IPM. Dan untuk dosen penguji utama saya, Profesor Dr. Heni Herawati, STMT IPM, dan dosen penguji kedua, Dr. Nurhayati, STMT. Baik, saya mulai. Latar belakang. Pentingnya informasi ketepatan kualitas data curah hujan dalam kebutuhan sumber daya air dalam memerlukan data curah hujan, yang dimana data curah hujan lapangan tersebut akan didapatkan dari stasiun yang dikelola oleh instansi atau badan wilayah Sungai Kalimantan. Sebagai unsur iklim yang sangat tinggi tingkat variabilitasnya dalam skala ruang dan waktu, penggunaan curah hujan memerlukan data observasi yang panjang dengan perwakilan sebaran data yang memadai dalam setiap perencanaan dan pengelolaan sumber daya air. Namun tidak semua wilayah memiliki stasiun pencatat curah hujan yang baik yang menggunakan penakar hujan manual rain gauge maupun automatic rainfall recorder. Dan jika ada, tidak semua stasiun pencatat hujan observasi yang ada beroperasi dengan baik. Tingginya biaya untuk membangun dan memelihara infrastruktur penakar hujan pada suatu wilayah menjadi salah satu alasan umum diungkapkan sehingga sebaran stasiun penakar hujan jumlahnya terbatas dan kinerjanya tidak optimal sehingga pada beberapa wilayah prediksi curah hujan cukup sulit. Daerah aliran Sungai Landa. DASLANDA memiliki beberapa daerah yang meliputi Kecamatan Pontianak Utara, Kecamatan Sungai Ambawang, Kuala Mandor B di Kabupaten Kuburaya, Sebangki di Kabupaten Landa, Mandor Sengah Temila, Nabang, Jelimpo, Manyuke, Banyuke Hulu, Kuala Behe, Meranti, dan Air Besar dengan memiliki luas daerah sekitar 7.921 km. Pos curah hujan pada DASLANDA kali ini ada 6, yaitu 03 Sebadau, 04 Utang, Karangan, 06 Ngabang, 07 Seribu, 10 Senakin. Rumusan masalah. Pada DASLANDA, dari seluruh stasiun yang dimiliki, tidak ada satupun stasiun yang memiliki data rekam curah hujan yang lengkap. Dan hanya stasiun Sebadau yang memiliki data rekam curah hujan yang paling banyak, yaitu dari tahun 2002 sampai tahun 2019. Tidak semua wilayah memiliki stasiun pencatat curah hujan, baik yang menggunakan penakar hujan manual, rain gauge, maupun yang otomatis. Dan jika ada, tidak semua stasiun pencatat hujan observasi hujan yang ada beroperasi dengan baik. Tingginya biaya membangun dan memelihara infrastruktur penakar hujan pada suatu wilayah menjadi satu alasan umum yang diungkapkan sehingga sebaran stasiun penakar hujan jumlahnya terbatas dan kinerjanya tidak optimal. Pada beberapa wilayah, prediksi curah hujan cukup sulit dilakukan. Maksud dan tujuan melakukan kesesuaian data Tropical Rainfall Measuring Mission (TRM) dengan data hujan stasiun lapangan pada DASLANDA untuk digunakan sebagai alternatif data curah hujan dalam analisis perencanaan, pengelolaan, maupun pengembangan sumber daya air pada DASLANDA. Yang kedua, untuk mendapatkan persamaan koleksi curah hujan satelit TRM terhadap DASLANDA. Batasan masalah. Data yang digunakan adalah data curah hujan harian satu hari yang terjadi pada stasiun curah hujan lapangan dan dari curah hujan harian TRM yang sudah divalidasi. Data curah hujan yang digunakan adalah data dari stasiun lapangan Karangan 03, Sebadau 04 Utang, 06 Ngabang, 07 Seribu, 10 Senakin, dan data curah hujan satelit TRM yang telah divalidasi. Yang ketiga, memvalidasi data yang bersumber dari Tropical Rainfall Measuring Mission (TRM) terhadap data curah hujan observasi dalam kurun waktu 21 tahun
dari tahun 1998 sampai 2019. Manfaat penelitian. Manfaat dari hasil penelitian ini dapat menjadikan referensi analisis hidrologi pada das yang rekam data curah hujannya terbatas, khususnya pada das landak di Kalimantan Barat. Luaran. Hasil analisis penelitian ini dapat digunakan sebagai data curah hujan acuan dalam minimnya data pada das landak. Penelitian terdahulu. Penelitian dahulu yang pertama Azim Syaifullah, judul validasi data TRM terhadap data curah hujan aktual di 3 das di Indonesia. Tujuan penelitian melakukan validasi data TRM dengan data curah hujan di wilayah Indonesia. Metode penelitian TRM Tropical Rainfall Measuring Mission NASA dan JAXA. Hasil nilai curah hujan TRM JAXA GSMA peneliti mengenai pola ruang mengikuti curah hujan pengamatan aktual, meski nilainya cenderung di bawah perkiraan. Yang kedua, Stefanus Berlian Surya Masuka, judul Validasi of Tropical Rainfall Measuring Mission Data in the Upper Kapuas River Basin, menghasilkan hasil korelasi dan validasi data curah hujan di das Kapuas bagian hulu. Metode penelitian mengkoreksi data curah hujan observasi BMKG Pangsuma dan data hujan TRM das Kapuas bagi bagian hulu. Hasil persamaan koreksi curah hujan TRM bagi Kapuas hulu mengetahui pola hujan di bagian hulu. Peneliti. Yang ketiga, peneliti Ernie Mulyandari. Judul Validasi Curah Hujan Satelit TRM dan Persian dalam Analisis Debit Banjir. Rencana di Das Telaga Lebur. Tujuan penelitian memvalidasi data curah hujan satelit TRM dan Persian dan menganalisis di debit banjir di Das Telaga Lebur. Metode penelitian memvalidasi curah hujan satelit TRM dan Persian menggunakan metode RAPS dan mencari debit banjir menggunakan metode Nakayatsu. Hasil mendapatkan persamaan koreksi curah hujan satelit TRM yang cocok dengan hujan ground. Peneliti Edi Gampo 2021. Judul Penggunaan data hujan TRM sebagai data masukan analisis ketersediaan air dengan mode pengalihagraman hujan menjadi aliran di das Melawi. Tujuan penelitian memvalidasi data curah hujan observasi dan data hujan satelit sebagai pengalihagraman dalam curah hujan menjadi debit aliran pada das Melawi. Metode penelitian validasi dan koreksi curah hujan satelit dengan observasi lalu menggunakan model MOOC dan model neraca dengan data kalibrasi sebagai parameternya. Hasil mendapatkan persamaan koreksi curah hujan satelit TRM dan debit sintetis pada das Melawi. Ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian yaitu ada 4. Yang pertama, data curah hujan stasiun. Yang kedua, keterangan untuk analisis validasi data curah hujan TRM, sumber BWSK. Yang kedua, koordinat stasiun pos hujan das landak. Keterangan untuk mengetahui lokasi penelitian yang dikaji, sumber BWSK. Yang ketiga, peta das landak. Keterangan untuk mengetahui batas das dan daerah lokasi penelitian, sumber Badan Informasi Studi Geospasial BIG. Keempat, data curah hujan TRM 1 harian. TRM 3B42RT V7. Data satelit yang dianalisis dan divalidasi website sumber dari website resmi NASA. Ruang lingkup penelitian, analisis penelitian. Uji validasi untuk data yang belum dikoreksi dengan uji nilai korelasi R dan RSM-nya. Tahap ini merupakan tahap seleksi dari data curah hujan TRM yang akan digunakan dalam tahap berikutnya. 2. Kalibrasi data, yaitu tahap untuk mendapatkan persamaan koreksi. Persamaan koreksi adalah persamaan yang diperoleh pada tahap kalibrasi, yaitu persamaan yang saat kalibrasi nilai R-nya tertinggi. 3. Validasi data curah hujan yang sudah dikoreksi menggunakan persamaan yang diperoleh pada tahap kalibrasi. Dalam tahap ini, setelah dikoreksi, data dilakukan uji nilai korelasi R
R dan RSME-nya. Jika nilai R minimal adalah 0,5 dan RSME-nya maka 300, maksimal 300, maka data git TRM tersebut merupakan data hasil koreksi. Ini diagram saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.